Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada detik ini, pada saat ini, kembali kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, karunia dan rahmatnya yang selalu dilimpahkan kepada kita. Semoga dengan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keberkahan dan kenikmatan dan juga rahmat makin ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan lebih dari itu lagi. Namun jika kalian mengingkari atau tidak mensyukuri nikmat tersebut, maka azab adalah merupakan sebagai balasannya. Kaum muslimin, para pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita masih di bawah naungan Al-Quran insyaallah ta'ala, mencoba untuk menggali isi kandungan Al-Quran, yang mudah-mudahan dengan cara seperti ini adalah merupakan salah satu cara kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Teringat dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Manusia terbaik, manusia pilihan itu adalah manusia yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya kepada manusia. Dalam hadis lain disebutkan, apabila satu kaum duduk bersama kemudian mempelajari kitab Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan banyak karunia kepada mereka, seperti nazalat alaihimus sakinah, ketenangan akan datang kepada mereka. Ghasyiathumur rahmah, rahmat akan turun kepada mereka. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat juga akan bersama mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut nama mereka di hadapan para malaikat. Mudah-mudahan semua itu adalah merupakan hal yang kita dapatkan pada saat ini, di mana kita pada saat ini berkumpul bersama atau duduk dalam mempelajari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita sudah sampai kepada surat At-Takatsur, ya, surat At-Takatsur, masih di surat An-Naba atau di juz 30. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nama surat ini adalah surat At-Takatsur. Ya, ini merupakan nama yang sangat masyhur dan populer. Namun dalam beberapa referensi seperti Sahih Bukhari, dinukilkan dalam sahih tersebut bahwasanya nama dari surat ini adalah Alhaakumut Takatsur. Ya, dalam kitab lain seperti Fathul Bari, Ibnu Hajar menyebutkan bahwasanya ya, nama surat ini juga adalah Al-Maqbarah. Ya, Al-Maqbarah atau Al-Maqabir, surat Al-Maqabir. Namun tentunya yang paling masyhur dan yang tertulis dalam Mushaf Utsmani, surat ini dinamakan dengan surat At-Takatsur. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, surat ini sangat
perlu dan sangat penting untuk kita pahami, karena ini adalah merupakan surat yang memberikan peringatan keras kepada kita semua, ya, baik itu yang muslim ya ataupun non muslim, mukmin atau kafir, ya. Ayat ini memberikan peringatan kepada kita, memberikan nasihat kepada kita agar jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Dan realitanya saat ini kita melihat ya banyak orang terjerumus terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat inilah surat Makkiyah. Sebagaimana kita sebutkan dahulu bahwa surat Makkiyah itu adalah surat yang Allah turunkan di kota Makkah sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Ya, ada juga yang mengatakan surat inilah surah Madaniyah, namun ya jumhur ulama mengatakan surat inilah surat Makkiyah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa riwayat disebutkan tentang sebab nuzul ini, sebagaimana Imam Ibnu Katsir ya menyebutkan sebab nuzul ayat ini bahwasanya dahulu ada dua suku dari kalangan kaum Ansar, yaitu Bani Haris dan Bani Harithah, saling berbangga-bangga terhadap nenek moyang mereka, atau saling berbangga-bangga dengan kehebatan-kehebatan orang tua mereka, ya. Kadang-kadang di antara mereka saling berbangga tentang yang masih hidup. Umpamanya mereka mengatakan, lihatlah orang tua saya, lihatlah kirabat saya, siapakah yang lebih hebat dari mereka? Nah, kemudian kadang-kadang mereka saling berbangga-bangga dengan yang sudah mati. Artinya mereka mengatakan, ayo kita pergi ke kuburan, kita lihat, ya. Nah, kita ketahui ini kuburan si fulan, ini kuburan si fulan, yang mana dahulu mereka adalah orang yang sangat hebat, orang yang terkenal, orang yang mempunyai kehebatan, kekayaan, ya, pangkat dan lain sebagainya. Siapakah yang lebih hebat dari mereka? Ya, artinya mereka saling berbangga, saling congkak, saling sombong dalam kehebatan yang dimiliki oleh orang-orang tua mereka, yang dimiliki oleh kerabat mereka. Dan turunlah ayat ini sebagai celaan terhadap perbuatan mereka, ya. Dan ini terjadinya di Madinah, makanya sebahagian ulama mengatakan surat ini adalah surat Madaniyah, karena ya sebab turunnya ini terjadi di Madinah setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Namun wallahu alam, pendapat yang paling sahih bahwasanya surat ini adalah merupakan surat Makkiyah. Surat Makkiyah, dan riwayat yang menyebutkan tersebut dikatakan oleh para ulama adalah riwayat yang lemah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alhaakumut takatsur. Alha itu ya berasal kata daripada laha yalha, ya, yaitu lalai. Jadi alhaakum itu artinya adalah telah melalaikan kalian. Ya, lalai maksudnya adalah lalai dari sesuatu yang tidak penting, ya, sesuatu yang penting lalai atau dilalaikan oleh orang lain dikarenakan sesuatu yang tidak penting. Atau sesuatu yang lebih penting, ya, ditinggalkan karena terlalai oleh sesuatu yang kurang penting. Ya. Apa itu yang penting, yang mana manusia itu ya lalai darinya, yang mana manusia itu
meninggalkan hal tersebut, sesuatu yang sangat penting sekali itu, ya, tetapi manusia meninggalkan sesuatu yang penting itu demi sesuatu yang kurang penting. Apa itu? At-takatsur. At-takatsur asal kata daripada katsura atau takatsara yatakatsaru. Artinya adalah berbanyak-banyak. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia lalai dari sesuatu yang sangat penting. Yang sangat penting itu adalah kehidupan akhirat. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sangat penting sekali. Namun manusia dilalaikan oleh sesuatu, yaitu bermegah-megahan, mencari harta, mencari kekayaan, mengejar pangkat, mengejar dan sesuatu yang membuat mereka bermegah-megah, yang membuat mereka sombong, sehingga mereka lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, lalai dari akhirat. Perlu kita ketahui kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukanlah untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Bukan untuk mengejar pangkat setinggi-tingginya, bukan untuk mencari popularitas setinggi-tingginya, tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tujuan utamanya karena kita hidup di dunia ini hanya sementara. Umur kita sekitar 40, 30, 60, 70 tahun. Umur yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita berbekal kepada hal yang lebih lama lagi, yang lebih abadi, yaitu akhirat. Oleh karena itu, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah demi untuk mencari kebahagiaan kita yang hakiki. Yaitu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk liya'budun. Dikatakan oleh para ulama tafsir, yang dimaksud dengan liya'budun adalah liwahidun, untuk menyembah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan utama kita diciptakan, bukan untuk mencari hal-hal yang tidak penting. Yang tidak penting itu adalah, itu dia, berlebihan dalam mencari kemegahan dunia, berlebihan dalam mencari pangkat, berlebihan dalam mencari popularitas. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mencela itu di dalam ayat ini. Kalau ada di antara kita, kaum kerabat kita, teman kita, yang disebutkan dalam ayat ini, maka seharusnya kembalilah untuk mengintrospeksi diri. Hari ini kita melihat banyak saudara-saudara kita, banyak kaum muslimin yang mana mereka tidak memperdulikan salatnya, tidak memperdulikan ibadahnya, tidak memperdulikan mana itu dosa, mana yang bukan dosa, mana itu pahala, mana yang bukan pahala. Demi apa? Demi untuk mencari kekayaan. Dia rela melanggar sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam demi untuk mencari kekayaan, mencari harta. Dia tidak peduli, dia tidak peduli apakah itu haram atau tidak, riba atau tidak. Yang penting itu sampai ke tangan dia. Demi untuk mendapatkan harta yang banyak, dia tidak peduli apakah itu haram atau tidak. Demi untuk mendapatkan sebuah jabatan pun ia tidak peduli apakah cara itu benar atau tidak. Korupsi, menyogok, bahkan ada yang mengorbankan akidahnya, mendatangi paranormal, mendatangi para dukun, mendatangi orang-orang pintar katanya,
demi untuk mendapatkan sebuah jabatan. Bahkan ada yang mendatangi hal-hal yang berbau kesyirikan demi untuk mendapatkan sebuah jabatan. Ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadarlah kita sekarang dalam posisi digoda oleh setan ketika kita melakukan hal-hal seperti ini, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alhaakum", kalian telah dilalaikan oleh sesuatu yang at-takatsur, bermegah-megahan. Megah-megah itu dalam harta, ya, megah-megah dalam jabatan, megah-megah dalam popularitas, sehingga kadang-kadang kita tidak peduli itu halal atau haram. Hal ini tercela. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, at-takatsur di sini bisa jadi dimaknai dengan seseorang mencari harta dan pengen lebih banyak. Artinya ia ingin memiliki harta, berambisi untuk mendapatkan harta, dan ketika dia sudah mendapatkan terus dicari, tidak pernah merasa kenyang. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, "Lau u'tiya li bin Adam, lau anna bin Adam u'tiya wadiyan muli'a min dhahab, ahabba ilaihi an yakuna lahu thaniyan. Lau u'tiya thaniyan, ahabba an yakuna lahu thalithan." Ya, kalau seandainya anak Adam itu, manusia itu diberikan sebuah lembah besar, isinya semua adalah emas, maka dia tidak akan puas. Dia akan mencari satu lembah lagi, sehingga dia dapatkan 2 lembah. Seandainya dia sudah mendapatkan 2 lembah, maka dia akan mencari, dan itulah hakikatnya manusia saat ini. Ketika dia sudah mendapatkan satu mobil, dia akan mencari mobil yang lain. Dia akan melihat orang yang lebih kaya dari dia. Bahkan jam tangannya sendiri pun melebihi dari apa yang dibutuhkan. Jam tangan itu hanya untuk menunjukkan waktu, tetapi sudah lebih dari itu. Sampai kadang ratusan juta, 200 sampai 300 juta, apa gunanya? Ya, mobil yang seharusnya hanya untuk dijadikan sebagai kendaraan, tapi melebihi dari kebutuhan. Tapi untuk dipamerkan. Tercela, orang-orang seperti ini tercela. Rumah yang seharusnya hanya untuk tempat tinggal, yang nyaman, tapi sudah lebih dari itu. Tapi hanya untuk supaya dilihat orang, supaya dianggap dia lebih dari yang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takatsur itu bisa maknanya dia tidak ingin pamer, tapi dia ingin lebih. Maksudnya dia punya harta yang banyak, terus artinya tidak ada unsur saling pamer, ya, tidak ada unsur semacam berlomba-lomba, tapi dia ingin banyak terus, hartanya banyak terus. Orang seperti ini tercela apabila harta itu tidak diniatkan kepada hal yang baik. Ya, yang kedua, at-takatsur itu adalah ketika ada unsur saling ingin lebih. Umpamanya si fulan mempunyai harta sekian, maka akan dia melihat kepada orang yang lebih kaya dari dia, sehingga dia mencari agar orang yang lebih kaya dari dia bisa ia tandingi, sehingga ia lebih kaya dari si fulan tersebut. Ini juga orang seperti ini tercela. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita selaku seorang mukmin bukan berlomba-lomba dalam kekayaan, tetapi kita berlomba-lomba dalam harta, dalam amal ibadah. Sebagaimana salafun saleh melakukan hal-hal seperti itu. Kita melihat bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq selalu berusaha untuk menjadi orang yang pertama kali dalam melaksanakan kebaikan. Ya, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berusaha untuk melebihi Abu Bakar, tetapi Umar bin Khattab tidak sanggup. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna takatsur yang ketiga bisa juga diartikan dengan saling membanggakan nenek moyang. Dulu orang tua saya begini, dulu orang tua saya begini, dulu orang tua saya begini, dulu kerabat saya begini, dulu abang saya begini, saling membanggakan. Ya. Nah, jadi ini semua ya bila mengarah kepada hal-hal yang tidak positif, maka itu tercela. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sekali lagi Allah memberikan peringatan atau mencela orang-orang yang
yang lalai dari berzikir kepada Allah, lalai dari kehidupan akhirat dikarenakan at-takatsur, dikarenakan untuk mencari kemegahan, mencari jabatan dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta zurtumul maqabir. Berlomba-lomba dalam mencari kemegahan, berlomba-lomba dalam mencari jabatan tadi itu, ya, itu kalian lakukan kata Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian ya meninggal dunia. Maksud daripada zurtumul maqabir sebagaimana dikatakan mufassirin adalah meninggal dunia atau sampai kalian dikubur di dalam yang lahat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh para ulama, kata-kata zurtumul maqabir di sini mempunyai banyak makna yang terkandung. Di antaranya adalah menunjukkan bahwasanya kuburan itu adalah tempat sementara. Kenapa? Karena ada kata-kata ziarah. Ziarah itu artinya berkunjung. Ya, menunjukkan bahwasanya dunia ini tempat sementara dan juga kuburan dan liang lahat itu adalah tempat sementara. Karena di sini ada kata-kata ziarah, berkunjung. Apabila kita berkunjung kepada satu tempat, maka kita tidak akan menetap di tempat tertentu. Itu namanya berkunjung. Kalau kita menetap namanya muqim. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta zurtum. Menunjukkan bahwasanya memang kita di kuburan, di alam kubur itu hanya sebagai alam barzakh. Barzakh itu adalah pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Jadi kita hanya sementara di sana, yang mana nantinya kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari perbangkitan, di hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga di antara makna daripada yang tersimpan dari kata-kata zurtumul maqabir ini adalah menunjukkan bahwasanya akan adanya hari perbangkitan. Kenapa? Karena kita hanya menetap sementara saja di dalam kuburan, menunjukkan akan ada yang lebih lama dari itu, yaitu hari kiamat atau hari perbangkitan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita lanjutkan setelah yang satu.